Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pertemuan kita pada kali ini adalah pertemuan yang ke-15 dengan materi penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dan ADR dan hukum anti monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada pertemuan inilah akhir pertemuan kita pada saat ini, karena di pertemuan berikutnya adalah kita sudah memasuki UTS. Pengertian daripada ADR atau Alternative Dispute Resolution adalah sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia, seperti pilihan penyelesaian sengketa atau disingkat dengan PPS, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif. Bentuk daripada ADR atau APS dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Tidak dijabarkan lebih lanjut pengertian dari masing-masing bentuk ADR dan APS tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Adapun arbitrase dikeluarkan dari lingkup ADR dan APS dan diberikan definisi tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan, atau dengan kata lain adalah di luar pengadilan umum, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam praktik, hakikatnya ADR dapat diartikan sebagai alternative to litigation atau alternative to adjudication. Alternative to litigation berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari ADR, sedangkan alternative to adjudication berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan. Baik, kita coba memahami tentang arbitrase. Apa itu pengertian arbitrase? Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Para pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik. Perjanjian arbitrase suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase terdiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Arbitrase merupakan salah satu dari berbagai metode yang bisa digunakan dalam penyelesaian sengketa. Dengan arbitrase nantinya akan memberikan alternatif
untuk mengajukan gugatan dan pergi ke pengadilan. Arbitrase pada dasarnya dirancang untuk menjadi opsi yang bisa dipilih untuk menangani masalah hukum. Untuk itu, untuk bisa melakukan arbitrase, diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Arbitrase hanya terjadi ketika dua pihak menyetujui, baik sebelum atau setelah sengketa hukum muncul. Untuk alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum arbitrase. Setelah tadi pengertian, masuk kita ke tujuan arbitrase. Tujuan arbitrase pertama, arbitrase sebagai proses menyelesaikan perselisihan di hadapan pihak ketiga yang tidak berkepentingan memiliki kepentingan. Pihak ketiga, seorang arbiter, mendengarkan bukti yang dibawa oleh kedua pihak dan membuat keputusan. Arbiter bisa berperan sebagai penonton, saksi, atau pendengar. Kedua, arbitrase sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang digunakan sebagai pengganti litigasi dengan harapan menyelesaikan sengketa tanpa biaya dan waktu untuk pergi ke pengadilan. Litigasi adalah proses dalam pengadilan yang melibatkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Ketiga, arbitrase sering disamakan dengan mediasi yang merupakan proses informal di mana pihak ketiga akan menjadi penengah pihak-pihak yang berselisih untuk membantu mereka menyelesaikan perselisihan. Sementara mediator bertemu dengan para pihak untuk berdiskusi. Mediator mencoba menyatukan para pihak melalui diskusi. Jadi, litigasi, arbitrase, dan mediasi semuanya terlibat dalam penyelesaian perselisihan. Nah, jenis-jenis daripada arbitrase yang pertama adalah arbitrase institusional dan yang kedua adalah arbitrase ad hoc. Arbitrase internasional institusional adalah arbitrase di mana lembaga khusus ditunjuk dan mengambil peran mengelola proses arbitrase manajemen kasus. Nah, setiap lembaga memiliki seperangkat aturan sendiri yang berkaitan dengan kerangka kerja seperti jadwal pengajuan dokumen atau prosedur untuk membuat aplikasi dan lain-lain untuk membantu proses arbitrase. Nah, keuntungan dari arbitrase institusional adalah bantuan administrasi yang diberikan oleh institusi. Ketersediaan aturan yang ditetapkan juga membantu arbitrase agar bisa selesai tepat waktu. Lembaga biasanya akan menagih presentasi dari jumlah yang disengketakan sebagai biaya mereka yang kadang-kadang bisa sangat besar dalam perselisihan besar. Yang kedua, arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang tidak dikelola oleh suatu institusi. Para pihak akan menentukan peran mereka sendiri dalam aspek arbitrase seperti penunjukan arbiter, aturan yang berlaku, dan jadwal waktu untuk mengajukan berbagai dokumen. Tanpa lembaga pengelola, para pihak dalam arbitrase ad hoc bebas untuk prosedur pilihan mereka. Dalam kasus-kasus di mana tidak ada aturan prosedural yang disepakati, majelis arbitrase akan mengelola arbitrase dengan cara yang dianggapnya sesuai. Arbitrase ad hoc juga dapat diubah menjadi arbitrase institusional jika pihak merasa mereka memerlukan bantuan dari lembaga khusus untuk menangani kasus ini di beberapa hal. Nah, daripada arbitrase ini ada manfaat daripada
arbitrase ini. Manfaat daripada arbitrase ini yang pertama adalah arbitrase bersifat pribadi, dan yang kedua arbiter adalah ahli, dan yang ketiga adalah arbitrase dapat menghemat waktu dan biaya. Arbitrase bersifat pribadi. Proses arbitrase termasuk persidangan ini tidak terbuka untuk umum. Para pihak dan arbitrase seringkali terikat oleh aturan kerahasiaan yang ketat. Dengan demikian, rahasia bisnis dan informasi penting dapat dilindungi dari publik, media, dan atau pesaing. Sementara arbiter adalah ahli. Para pihak dapat dengan bebas memilih arbiter selama mereka arbiter yang dipilih tidak memihak alias independen. Arbiter yang dipilih bisa berasal dari negara lain atau bidang profesional. Hal ini akan menjamin arbiter memiliki keahlian profesional dan mampu menangani perselisihan ataupun sengketa. Nah, arbitrase yang ketiga adalah arbitrase dapat menghemat waktu dan biaya. Kenapa bisa menghemat biaya? Prosedur yang dibuat khusus dan tidak adanya proses banding dan atau peninjauan ulang memberikan peluang untuk proses arbiter atau disebut dengan arbitrase diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Biaya yang harus dikeluarkan dapat lebih hemat. Nah, bentuk-bentuk daripada alternatif dispute resolution atau disingkat dengan ADR sebagai berikut. Yang pertama adalah konsultasi. Yang kedua adalah negosiasi. Dan yang ketiga konsiliasi. Baru yang keempat adalah mediasi. Yang kelima adalah penilaian ahli. Dan yang keenam adalah arbitrase. Konsultasi dalam hal ini adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu atau klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Kita masuk kepada yang disebut dengan negosiasi. Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku. Akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal dan dibahas ala berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. Dalam praktik negosiasi dilakukan karena dua alasan. Yang pertama, untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri. Misalnya dalam hal transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga. Dalam hal ini tidak terjadi sengketa. Yang kedua, untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dengan demikian, dalam negosiasi penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Kemudian masuk kepada kita konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga, di mana konsiliator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif, menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan kepada pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan untuk jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian,
konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikat baik para pihak yang bersengketa sendiri. Kemudian masuk kita kepada mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga atau mediator yang netral, tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah yang pasif yang memberikan bantuan berupa alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung. Kemudian kita masuk kepada arbitrase. Berbeda dengan bentuk alternatif dispute resolution. Lainnya, arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian sengketa adjudikasi. Sengketa dalam arbitrase diputuskan oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat final and binding. Namun demikian, suatu putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila keputusan tersebut telah didaftarkan ke pengadilan negeri. Lihat pasal 59 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang nomor 31 1999. Dalam hal para pihak sepakat untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka sengketa tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan. Sengketa bisnis adalah istilah yang umum dan merujuk pada berbagai sengketa dalam dunia bisnis. Seringkali sengketa ini disebut juga dengan sengketa perdagangan atau perniagaan atau komersial. Sengketa yang sering terjadi adalah yang pertama adalah sengketa penanaman modal. Yang kedua adalah sengketa hak kekayaan intelektual. Dan yang ketiga adalah sengketa perbankan. Dan yang berikut sengketa perniagaan lainnya. Prosedur yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pendaftaran dan permohonan arbitrasi. Baru masuk kita penunjukan arbiter. Baru masuk yang ketiga adalah tanggapan termohon. Baru masuk yang keempat adalah tuntutan balik. Baru yang berikut adalah sidang pemeriksaan. Pendaftaran dan permohonan arbitrase adalah disampaikan sebelumnya. Kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disetujui dua belah pihak. Sebelum berkas permohonan dimasukkan atau permohonan harus lebih dulu memberitahukan termohon bahwa sengketa akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Surat pemberitahuan ini wajib diberikan secara tertulis dan memuat lengkap informasi seperti yang tertuang pada Undang-Undang nomor 39 tahun Undang-Undang nomor 39 tentang arbitrase pada pasal 8 ayat 1 dan ayat 2, yakni nama dan alamat lengkap pemohon dan termohon. Yang berikut adalah penunjukan klausula arbitrase yang berlaku, dan yang berikut adalah perjanjian yang menjadi sengketa. Baru yang berikut adalah dasar tuntutan, dan yang kelima berikut adalah jumlah yang dituntut apabila ada. Lalu yang berikut adalah cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki.
Nah, penunjukan arbitrase ini adalah merujuk pada Undang-Undang Arbitrase nomor 8 pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 yang disebutkan pada materi sebelumnya, pemohon dan termohon dapat memilih kesepakatan mengenai arbiter. Berikut adalah kesepakatan ini dituliskan pada permohonan arbitrase yang disampaikan pemohon, dan dalam jawaban termohon dijelaskan pada poin 3 mengenai tanggapan pemohon. Forum arbitrase dapat dipimpin hanya oleh seorang arbiter atau di arbiter tunggal atau majelis. Hal ini berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan arbiter tunggal dan majelis adalah seperti berikut ini. Jika diinginkan, cukup arbiter tunggal. Pemohon dan termohon wajib memiliki kesepakatan tertulis mengenai hal ini. Pemohon mengusulkan kepada termohon sebuah nama yang akan dijadikan sebagai arbiter. Apabila dalam kurun waktu 14 hari sejak usul diterima tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka ketua pengadilan dapat melakukan pengangkatan arbiter tunggal. Jika diinginkan majelis, maka pemohon dan termohon masing-masing menunjukkan seorang arbiter, karena jumlah arbiter harus ganjil. Arbiter yang ditunjuk oleh dua belah pihak harus menunjuk seorang arbiter lagi untuk menjadi arbiter ketiga, akan menjadi ketua majelis. Jika dalam kurun waktu 14 hari belum mencapai kesepakatan, maka ketua pengadilan negeri akan mengangkat arbiter ketiga dari pihak tidak dapat memberikan keputusan mengenai usul nama arbiter yang mewakili pihaknya dalam kurun waktu 30 hari sejak termohon menerima surat, maka seorang arbiter yang telah ditunjuk salah satu pihak menjadi arbiter tunggal. Putusan arbiter tunggal ini tetap akan mengikat dua belah pihak. Baik, telah ada tadi masalah arbiter, sekarang masuk kita kepada tanggapan pemohon. Setelah berkas permohonan didaftarkan, Badan Pengurus BANI akan memeriksa dan memutuskan apakah BANI memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa. Maka sekretaris majelis harus segera ditunjuk. Jumlah sekretaris majelis boleh lebih dari satu dan bertugas untuk membantu pekerjaan administrasi kasus. Sekretariat menyiapkan salinan permohonan arbitrasi pemohon dan dokumen-dokumen lampiran lainnya dan menyampaikannya kepada termohon. Termohon memiliki waktu sebanyak 30 hari untuk memberi jawaban atas permohonan tersebut. Hal ini merupakan kewajiban termohon. Kemudian dari termohon kita masuk kepada tuntutan balik. Dalam jangka waktu 30 hari tersebut, termohon harus mengajukan tanggapannya kepada BANI untuk kemudian diserahkan kepada majelis dan pemohon. Jawaban tersebut harus mengandung keterangan mengenai fakta-fakta yang mendukung permohonan arbitrase. Berikut butir-butir permasalahannya. Di samping itu, termohon juga berhak melampirkan data dan bukti lain yang relevan terhadap kasus tersebut jika ternyata termohon bermaksud untuk mengajukan suatu tuntutan balik atau rekopensi. Maka tuntutan tersebut dapat pula disertakan bersama dengan pengajuan surat jawaban. Untuk itu, tuntutan balik ini juga dapat diajukan selambat-lambatnya pada saat sidang pertama. Namun pada kondisi tertentu, termohon dapat mengajukan tuntutan balik kepada suatu tanggal dengan memberikan jaminan yang beralasan. Tentu saja hal ini juga dilakukan atas wewenang dan kebijakan majelis, seperti prosedur permohonan arbitrase di awal. Pihak pemohon yang mendapatkan tuntutan balik dari termohon diberi waktu selama 30 hari
atau sesuai dengan kebijakan majelis untuk memberi jawaban atas tuntutan tersebut. Yang perlu diingatkan, tuntutan balik ini dikenakan biaya tersendiri yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Apabila tanggungan biaya ini terselesaikan oleh kedua belah pihak, barulah tuntutan balik akan diperiksa dan diproses lebih lanjut bersama-sama dengan tuntutan pokok. Namun, apabila ada kelalaian dari salah satu atau bahkan kedua belah pihak untuk membayar biaya administrasi tuntutan balik selama biaya tuntutan pokok telah selesai dilaksanakan, maka hanya tuntutan pokok yang akan dilanjutkan penyelenggaraan pemeriksaannya. Sidang pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan arbitrasi, ada beberapa hal penting yang telah diatur dalam undang-undang. Antara lain, pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya harus dibuat secara tertulis dan mendengarkan keterangan dari para pihak. Karena sifatnya yang tertutup, apabila ada pihak ketiga dari dua perjanjian arbitrasi yang menggabungkan diri, dapat disetujui keadaannya oleh majelis atau arbiter. Keikutsertaan pihak ketiga ini tentu harus memiliki unsur kepentingan yang terkait dengan sengketa yang dipersoalkan. Sementara itu, terkait dengan bahasa yang digunakan, majelis atau arbiter dapat mempertimbangkan untuk menggunakan bahasa asing sesuai kesepakatan. Apabila ada pihak atau bahkan arbiter asing yang tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia atau bagian transaksi yang menjadi penyebab sengketa dilaksanakan dalam bahasa asing selain bahasa Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam undang-undang, batas maksimal pemeriksaan sengketa adalah 180 hari terhitung sejak majelis atau arbitrasi ditetapkan. Adapun hal-hal yang dapat menjadi faktor majelis atau arbiter memperpanjang masa pemeriksaan adalah, yang pertama adalah salah satu pihak mengajukan permohonan hal khusus. Yang kedua adalah merupakan akibat ditetapkannya putusan provisional atau putusan sela lainnya, atau dianggap perlu oleh majelis hakim atau majelis atau arbiter. Putusan akhir paling lama ditetapkan dalam kurun waktu 30 hari sejak ditutupnya persidangan. Sebelum memberikan putusan akhir, majelis atau arbiter juga memiliki hak untuk memberikan putusan-putusan pendahuluan atau putusan-putusan parsial. Namun bila dirasa diperlukannya diperpanjang atau perpanjangan waktu untuk ditetapkan putusan akhir menurut pertimbangan majelis atau arbiter, maka putusan akhir dapat ditetapkan pada suatu tanggal berikutnya. Hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di Undang-Undang Nomor 5, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani atau disebut dengan monos, yang berarti sendiri, dan polei yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana, orang lantas memberikan pengertian monopoli sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan supply, suatu barang atau jasa tertentu. Atau ini menurut tulisan Arye Siswanto tahun 2002. Di samping istilah monopoli, di USA atau Amerika Serikat sering digunakan kata antitrust, antitrust untuk pengertian yang sepadan dengan istilah anti monopoli, atau istilah dominasi yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istilah monopoli. Di samping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama, yaitu kekuatan pasar. Dalam praktek keempat kata tersebut, yaitu istilah monopoli, antitrust, kekuatan pasar, dan istilah dominasi, saling diperlukan memakainya.
Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana seseorang menguasai pasar, di mana pasar tersebut tidak bersedia lagi produk substitusi yang potensial dan terdapatnya kemampuan melakukan pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi tanpa mengikuti hukum persaingan pada pasar atau hukum tentang permintaan dalam penawaran pasar atau penawaran pasar. Undang-undang yang dipakai pada dasar ini adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Pada intinya, Undang-Undang Anti Monopoli secara khusus atau dirancang untuk mengoreksi tindakan-tindakan dari kelompok pelaku ekonomi yang menguasai pasar. Karena dengan posisi dominan, maka mereka dapat menggunakan kekuatannya untuk berbagai macam kepentingan yang menguntungkan pelaku usaha. Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Anti Monopoli, maka ada koridor-koridor hukum yang mengatur ketika terjadi persaingan usaha tidak sehat antara pelaku-pelaku usaha. Nah, pengertian persaingan tidak sehat ini dirumuskan pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Anti Monopoli. Nah, menurut sistematika pasal 1 angkat 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat ditandai 3 alternatif kriteria, yaitu yang pertama persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha. Tindakan persaingan usaha tidak sehat sebenarnya dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu tindakan anti persaingan atau anti competition dan tindakan persaingan curang. Dan tindakan anti persaingan adalah tindakan yang bersifat mencegah terjadinya persaingan dan dengan demikian mengarah pada terciptanya kondisi tanpa atau minim persaingan. Sedangkan persaingan curang adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan dalam kondisi persaingan. Disiplin persaingan usaha tidak sehat, ada kartel, hambatan atau horizontal. Yang kedua adalah perjanjian tertutup, atau merger, monopoli. Nah, kartel ini hambatan horizontal, suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Dan yang kedua adalah perjanjian tertutup, adalah suatu hambatan vertikal berupa suatu perjanjian antara produsen atau importer dengan pedagang pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk menjual merek barang tertentu. Sebagai contoh, sering kita temui bahwa khusus untuk merek minyak wangi tertentu hanya boleh dijual di tempat yang eksklusif. Dalam kasus ini, pedagang pengecer dilarang menjual merek barang lain kecuali yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir tertentu dalam pasar yang bersangkutan. Suatu perjanjian tertutup dapat merugikan masyarakat dan akan mengarah ke struktur pasar monopoli. Ketiga adalah merger, penggabungan 2 atau lebih pelaku usaha menjadi 1 pelaku usaha. Yang keempat adalah monopoli. Monopoli ini suatu struktur pasar di mana hanya terdapat 1 produsen atau penjual. Jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan monopoli adalah suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Hanya ada 1 produsen atau penjual, tidak ada produsen lain menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli. Adanya suatu hambatan baik secara alamiah, teknis atau hukum. Nah, ini faktor-faktor yang daripada mengakibatkan persaingan usaha, kebijaksanaan perdagangan, pemberian hak monopoli,
oleh pemerintah, kebijaksanaan investasi, dan keempat adalah kebijaksanaan pajak dan pengaturan harga oleh pemerintah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini pengaturan monopoli terdapat ada dua. Yang pertama adalah kelompok pasar dan kedua adalah kelompok pasar yang memiliki karakteristik rule of reason. Dapat diartikan bahwa dalam melakukan praktik bisnisnya pelaku usaha baik dalam melakukan perjanjian, kegiatan dan prosesi dominan. Sementara kelompok pasar yang memiliki karakteristik pressure ilegal. Dan bentuk-bentuk daripada monopoli ini dapat dilakukan dan dalam persaingan usaha tidak sehat. Baik, bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ada 3. Perjanjian yang dilarang, yang kedua kegiatan yang dilarang, ketiga posisi dominan. Perjanjian yang dilarang artinya pengertian perjanjian ditentukan dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengartikan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan melalui unsur-unsur perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 meliputi: pertama, perjanjian terjadi karena suatu perbuatan. 2. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian. Ketiga, perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis. Di dalam undang-undang kegiatan yang dilarang, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terdapat definisi kegiatan. Namun demikian, jika ditafsirkan secara kontrak terhadap definisi perjanjian yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan kegiatan adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa ada keterkaitan hubungan hukum secara langsung dengan pelaku usaha lainnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang meliputi monopoli yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 dan ayat 2. Kedua, monopsoni yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 dan 2. Penguasaan pasar yang diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21. 4. Persekongkolan dalam tender yang diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 24. 3. Posisi dominan dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaing di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Nah, posisi dominan dalam hal ini yang dilarang adalah kita melihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah diatur dalam pasal 25 ayat 1 dan ayat 2. Ya, jabatan rangkap yang diatur dalam pasal 26, yang memiliki saham minoritas yang diatur pasal 27, penggabungan, peleburan dan pengambilan yang diatur dalam pasal 28 V ayat 1 sampai dengan 3. Demikianlah materi hari ini. Selamat belajar dan salam sehat.